Hai semuanya, Kolektif Indonesian, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama-sama di pagi ini, beribadah bersama dalam ibadah online Kolektif Indonesian. Jika ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama kami di pagi ini, kami sangat rindu mengenal Anda dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini, oke? Okay? Alright, thank you, and God bless you. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari semuanya saya mengajak saudara dimanapun Anda berada saat ini, tenangkan hatimu dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dan di saat ini kami dapat berkumpul lagi bersama-sama sebagai keluarga Kolektif Indonesia, beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini, momen ini, kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa, urapi hambamu, urapi setiap firman yang hambamu sampaikan, sehingga firman ini bukannya sekedar informasi, bukan sekedar nasihat, tetapi aku berdoa ada kuasa dalam setiap perkataan hambamu, dan ada pewahyuan Kristus berbicara kepada setiap pribadi dimanapun mereka berada dalam ibadah bersama di pagi ini. Tuhan, lawat hidup setiap pribadi, leluasa bekerja dalam hati, jiwa, pemikiran setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama semua berkata amin. Mari saya mengajak Anda untuk boleh mengetik kata amin di komen. Amin. Amin. So teman-teman semuanya, di hari ini saya mau memulai seri khotbah yang baru yang bertajuk tentang firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi fondasi segala kehidupan kita. Di dalam Mazmur 11 ayat 3 mengatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Pernahkah Anda berpikir, apa sih fondasi-fondasi kehidupanku? Hidupku ini ditopang oleh apa? Apa yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam segala kehidupanku? Di saat aku ingin berencana, di saat aku ingin membuat keputusan baik besar maupun kecil, apa yang menjadi pedoman dalam segala kehidupan ini? Apa sih nilai-nilai kehidupan aku? Di saat aku mengambil keputusan, bagaimana saya menilai bahwa keputusan itu tepat buat saya, benar buat saya? Karena saya ini adalah bukan hanya sekedar Nuah, bukannya sekedar saya, tetapi saya ini milik Kristus. Bagaimana saya menilai setiap keputusan-keputusan yang saya buat itu tepat, benar, ya kan? So, tidak hanya itu, bagaimana Anda menyikapi setiap permasalahan kehidupan? I know setiap orang mengalami permasalahan, but bagaimana Anda menyikapi adalah dari perspektif apa, ya kan? Dari perspektif apa Anda menyikapi setiap permasalahan kehidupan? Apa sih yang menjadi dasar kekuatan dalam hidupmu? Apa yang menjadi fondasi segala area kehidupan ini? Saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, saya mau mengajak kita semuanya yang menjadi fondasi yang tak terkalahkan, yang akan membawa hidupmu semakin meningkat dan semakin dari level kepada level yang baru yang lebih meningkat, dari suatu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, dan semakin berjalan bersama Kristus, semakin sama dengan Kristus. Saya mengajak kita semuanya, jadikanlah firman Tuhan fondasi kehidupanmu. Apa sih yang dapat dilakukan oleh firman Tuhan, ya kan? Mari perhatikan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saudara kepunyaan Allah, tiap-tiap manusia, saudara kepunyaan Allah, saya kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi hari ini saya ingin bicara tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Tahukah Anda bahwa Alkitab adalah firman dalam bentuk tertulis? Jangan hanya menjadi saudara pembawa kebangunan rohani, pembawa sukacita, tetapi saya mengajak kita semuanya untuk bisa menjadi pembawa firman Tuhan. Ya, saudara memang hidup dalam hadirat Tuhan, tetapi saya mengajak juga kita semuanya hidup dalam firman Tuhan. Yosua berkata, saya akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan ini yang menjadi pedoman dalam kesuksesan hidupku. Ayub mengatakan, saya menyimpan firman Tuhan dalam sanubariku, melebihi dari apapun yang terpenting. Yeremia berkata, saya menemukan firman-Nya dan saya menyantapnya. Wah, firman itu seperti sukacita dan kegirangan buat aku dan menjadi kesukaan hatiku. So, Yehezkiel menyantap firman Tuhan dan berkata demikian. Dan Yehezkiel berkata bahwa firman Tuhan itu semanis madu di mulutnya. Ya, Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Sebelum Anda ada, sebelum segala sesuatu ada, pada mulanya adalah firman. Dan saya mengajak kita semuanya, sebelum Anda berencana, sebelum Anda melaksanakan tugasmu, sebelum Anda melakukan kegiatanmu, sebelum Anda ingin membangun apa yang menjadi tujuan hidupmu, pada mulanya adalah firman. Petrus berkata, kita turut mengambil bagian dari kodrat ilahi melalui firman-Nya. Dan Raja Daud menulis pasal yang begitu panjang di Mazmur 119 untuk memuji firman Tuhan. Mazmur demi Mazmur mendeklarasikan tentang kuasa, kemuliaan, dan keagungan firman Tuhan. So, firman Tuhan meliputi segala area kehidupan, melewati generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Dan saudara perhatikan bahwa firman Tuhan itu bisa berkata kepada segala kelompok manusia, kelompok usia, kelompok status. Firman Tuhan menyikapi seluruh area kehidupan setiap kita. Ya, setiap bangsa, setiap suku, setiap ras, semuanya firman Tuhan bisa menjadi pedoman yang menjadikan hidup ini lebih berarti, lebih bermakna, dan lebih gemilang. Amin. Amin. Ya. So, firman Tuhan ini bukan sekedar tulisan cerita. Firman Tuhan mengandung kuasa yang mengubahkan hidup. Setuju dengan saya? Jika Anda setuju dengan saya, katakan amin di chat. Amin. Oke, jadi kehidupan gereja bergerak karena apa? Karena firman Tuhan. Kita memiliki atmosfer rohani yang kuat karena apa? Karena firman Tuhan. Dalam segala perjalanan kekristenan kita selalu inginkan bagaimana supaya terpaut dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Saudara, perhatikan. Saya ingin menyampaikan kepada kita suatu kisah tentang Saul. Bagaimana ketika dia ada suatu momen mengalami tantangan hidup, apakah harus berdiri di atas firman Tuhan atau ide yang lain, opini yang lain. Kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Alright. 1 Samuel pasal 13
ayat pertama sampai 14. Sini agak panjang, perhatikan saya baca kepada kita semuanya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Ayat 3. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, perhatikan di sini, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya, dan biarlah orang Ibrani mendengarnya, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin. Ini orang cari kesempatan mengangkat nama, kan seperti itu dia ini. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Oke, so Samuel menentukan waktu kepada Saul. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, kata Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. You have to know this, bahwa Allahmu sudah memiliki perjanjian bahwa dia akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi karena perbuatanmu yang melenceng dari perintah Tuhan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya.
karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini adalah kisah Saul. Ya, di saat dia bimbang. Saudara perhatikan sedikit alur ceritanya di sini. Ketika pada waktu yang ditentukan oleh Samuel dengan Saul, Samuel belum tiba dan orang-orang Israel mulai meninggalkan Saul, dan Saul menjadi bimbang dan semakin getar, dan akhirnya bagaimana? Dia di situ fokus kepada dirinya. Ya, dan dia ingin bagaimana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang terpenting adalah diriku. Dan dia mulai mempersembahkan korban keselamatan. Dan itu bukanlah bagaimana? Bahwa dia tidak semestinya melakukan itu. Bahwa dia harus menunggu Samuel. Ketika Anda mulai fokus kepada diri sendiri, tentang aku dan aku dan aku, listen to this. Iblis akan langsung dengan cepat menyusupkan ide-ide bagaimana tentang membela aku dan aku. Dan itu menjadi kesempatan besar Anda melenceng dari firman Tuhan. Karena apa? Fokus dari firman Tuhan apa? Bukan tentang dirimu, tetapi fokus dari firman Tuhan adalah tentang kemuliaan Tuhan. Ketika Anda mulai fokus kepada tentang diri sendiri, keegoisan, itu menjadi kesempatan besar Anda melenceng dari firman Tuhan. Teman-temanku semuanya, oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk selalu bisa fokus memuliakan Tuhan. Bagaimana kita melakukan ini? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ketika Anda fokus kepada firman Tuhan, itu membawa hidupmu fokus kepada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan menjadi pedoman, gambaran, menjadi kerinduan hidupmu, itu sama dengan halnya saudara merindukan Tuhan. Ya, saudara perhatikan hal ini. Seluruh isi firman Tuhan, fokusnya kemana sebenarnya? Fokusnya adalah tentang kemuliaan Tuhan. Semakin Anda memasukkan hidupmu ke dalam firman Tuhan, Anda sebenarnya memasukkan hidupmu ke dalam rancangan Tuhan. So, teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa firman Tuhan adalah mewakili Tuhan di bumi ini. Firman Tuhan ini adalah pikiran Allah sendiri. Ketika saudara sedang membaca firman Tuhan, sebenarnya saudara sedang membaca pikiran Allah. Ya, ketika saudara sedang menyantap firman Tuhan, saudara sebenarnya sedang menyantap makanan yang kekal. Firman Tuhan adalah terang bagi kakimu dan roti bagi jiwamu. Ya, firman Tuhan adalah apa? Kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta. Firman Tuhan itu dimuliakan di atas segalanya sebanding dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya selamanya kekal. Amin. Amin. Tanpa firman Tuhan, bumi ini dikatakan pada mulanya langit dan bumi hampa, kan gitu ya. Tetapi mulai terjadi penciptaan dengan apa? Dengan firman. Ketika Allah berfirman. Oke, saudara perhatikan coba Kejadian 1 dikatakan di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. And then ketika Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Allah berkata apa? Ketika
Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air yang memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Allah berfirman lagi, ketika Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Ketika Allah berfirman, my friend, saya katakan, tidak ada kekuatan yang dapat menghambatnya. So, saya mengajak kita semuanya untuk bisa selalu terpaut kepada firman Tuhan. Ketika hidupmu digerakkan oleh firman Tuhan, tidak ada kekuatan atau kuasa apapun di bumi ini yang mampu menghambat hidupmu, karena hidupmu selalu digerakkan, dimobilize oleh firman Tuhan. Kamu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Nya selalu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan tidak bisa berbohong. Firman Tuhan adalah senjata utama kita dalam menghadapi kekuatan iblis. Ya, dengan firman Tuhan kita melawan segala tipu muslihat iblis. Yesus mengatakan ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, Yesus berkata apa? Tentang firman Tuhan, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dari setiap firman yang disampaikan Allah. Jadi Allah, Yesus, dalam menghadapi segala cobaan-cobaan, Dia mengucapkan firman. Ketika Anda tidak tahu bagaimana menghadapi situasi, menghadapi pencobaan hidupmu, ucapkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, so firman Tuhan ini sempurna dan lengkap. Tidak ada orang yang dapat menambah atau menguranginya. Firman Tuhan dikatakan adalah seperti api, seperti martil yang dapat menghancurkan setiap hati yang keras. Firman Tuhan adalah sungai kehidupan, kompas yang menuntun kehidupan kita, ya, yang menjadi sumber dan kekuatan dan kuasa dalam menaklukkan segala hal. Dan firman Tuhan adalah apa? Perkataan-perkataan yang membawa kesembuhan buat kita. Saudara memperkatakan firman Tuhan yang akan menjadi apa? Pembebas kehidupan kita. Jadi, ketika saudara sakit, dan mungkin pikiranmu begitu mulai bimbang dan lain sebagainya, saudara perhatikan. Saudara bisa memilih beranjak untuk berdiri di atas firman Tuhan dan berkata bahwa segala sakit penyakitku telah ditanggung Yesus di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Amin. Ketika engkau merasa gagal dalam ujianmu, saudara bisa saja langsung beranjak ke dalam firman Tuhan, berdiri di atas firman Tuhan, dan saudara katakan kepada dirimu bahwa Allahku memiliki rancangan yang penuh damai sejahtera dan tidak mengecewakan, rancangan yang penuh pengharapan di dalam hidupku. Ya, aku adalah kepala dan bukan ekor. My friend, perhatikan, ini mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Ketika Anda punya problem, saudara bisa semakin dalam dirundung oleh segala problem. Tapi saudara bisa juga untuk berdiri langsung beranjak kepada firman Tuhan. Saudara mengatakan kepada hidupmu, kepada problemmu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Problem adalah problem, bukan problem yang menentukan arah hidupku, tetapi firman Tuhan yang menentukan arah hidupku. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allah besertaku. Lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Dapatkan kesembuhan dengan firman Tuhan. Dapatkan kesuksesan dengan firman Tuhan.
Saudara, kehidupan apa yang ingin kau alami dalam hidup ini? Kehidupan yang tentunya adalah kehidupan yang sukses, gemilang, dan memuliakan Tuhan, dapatkan melalui firman Tuhan. Amin. Amin. So, firman Tuhan adalah menjadi apa dikatakan nafas, menjadi makanan, menjadi pertumbuhan, menjadi kegerakan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Daud berkata, aku sangat mencintai firman Tuhan. Aku selalu menyimpannya dalam hatiku. Titahmu selalu kurenungkan, kata Daud. So, saudara, apa yang bisa saya sampaikan di sini? Kuncinya ada di sini. Kunci dari kuasa Tuhan dalam hidup kita adalah dengan percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. It's good, saudara mengetahui segala isi Alkitab. Ya, kami Connect Group I3 mulai memiliki program membaca Alkitab setiap hari, satu pasal setiap hari, dan I know beberapa CG Anda, Connect Group Anda juga melakukan hal yang sama. Kamu membaca firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya katakan, setiap apa yang saudara baca dari Alkitabmu, it's good saudara mengetahuinya, tetapi itu akan menjadi berguna, bergerak, menjadi kehidupan ketika engkau mempercayai firman itu dan berdiri di atasnya, melakukannya. Ya, buat orang Israel, orang-orang Israel, problemnya di mana? Orang Israel mendengar segala titah dari Musa. Mereka tahu tentang firman Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Mereka sudah mendengar bahwa Allah akan menuntut mereka ke tanah perjanjian. Mereka tahu semuanya tentang Torah, tentang Taurat Tuhan. Tetapi problemnya mereka tidak percaya, sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. My friend, segala hal yang saudara ingin dapat, segala janji-janji Tuhan yang ingin saudara miliki, yang saudara berkata aku mau memiliki segala janji ini sampai ke dalam kehidupanmu ketika engkau melakukannya. Mari jadikan ini menjadi pedoman kehidupan kita. Amin. Amin. Mari bergantung kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hidupku? Baca firman Tuhan. Tahukah Anda bahwa Yakobus mengatakan ini bagaikan cermin kehidupan. Kalau cermin biasa itu adalah cermin untuk menunjukkan tentang fisik Anda, tetapi firman Tuhan adalah cermin tentang jiwamu, tentang rohmu. And then you will see, kau akan melihat tentang kehidupanmu. Apa sih tujuan Allah? Kenapa Allah menciptakan aku seperti ini? Mengapa aku dalam bahasa seperti ini? Ketika Anda tetap membaca firman Tuhan, menjadikan ini menjadi pedoman kehidupanmu, engkau akan semakin mengerti mengapa hal ini terjadi, mengapa engkau ada di sini. Engkau akan semakin mengerti apa maksud Tuhan. Karena apa? Karena engkau membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pikiran Allah yang tertulis. Ya, ketika engkau semakin mengerti tentang apa tujuan hidupmu, baca firman Tuhan. My friend, mari saya mengajak kita semuanya untuk menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi fondasi dalam segala area kehidupan kita. Apa yang engkau rencanakan, apapun status hidupmu, jangan pernah beranjak dari firman Tuhan. Mari semakin haus, semakin lapar akan firman Tuhan. Tantangannya bagaimana? Saudara perhatikan di sini. Tuhan memiliki sebuah perkataan yang ditanamkan dalam roh kita, ya, dalam rohmu. Bagi setiap kita, iblis akan berusaha mencurinya. Iblis akan berusaha mencuri
bagaimana menghalangi perkataan-perkataan firman Tuhan untuk betul-betul engkau rasakan, ya. Karena iblis sangat tahu ketika engkau memiliki firman Tuhan, dia tidak mampu mengalahkanmu. Dan iblis juga tahu jika engkau tidak memiliki firman Tuhan, dia akan dengan mudah mengalahkanmu. Saudara menangkap di sini, saudara bisa saja semangat dalam datang beribadah. Saudara bisa semangat dengan memiliki tujuan hidup, tetapi ketika Anda tidak memiliki firman Tuhan, iblis akan dengan mudah menghancurkan kehidupanmu, menaklukkanmu, menggagalkanmu. Karena apa? Engkau tidak memiliki kekuatan dalam kekuatan yang supranatural, yaitu kuasa firman Tuhan. Oleh karena itu, para rasul mengetahui hal ini, sehingga dia tidak boleh mengorbankan tentang firman Tuhan dan waktu doa mereka. Apapun alasannya, ini adalah kunci kehidupan, yaitu firman Tuhan. My friend, dalam awal seri khotbah ini, saya mengajak kita semuanya, jangan buat alasan, jangan hanya tunggu waktu yang luang untuk Anda baca firman Tuhan. Saudara tidak akan menemukan waktu yang luang itu. Banyak hal yang membuat kita terhalang dan tidak mendekat kepada firman Tuhan. Banyak hal seperti kemalasan, apalagi kesibukan, lelah, keluargakah, sekolahkah, pekerjaankah, apapun itu. Ini mau saya tegaskan kepada kita semuanya, jangan buat alasan untuk saudara tidak punya waktu membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah saung kehidupan ini. Semakin sibuk engkau, jangan katakan tidak punya waktu untuk firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan buat jiwamu. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya perkataan demi perkataan yang Hamba-Mu sampaikan menjadi kehidupan yang nyata bagi kami. Kami berdoa, aku berdoa buat setiap pribadi. Mulai saat ini, jiwa kami, hati dan pemikiran kami tidak akan pernah beranjak dari firman Tuhan. Lawat setiap pribadi Roh Kudus. My friend, jika Anda belum mengenal Yesus, belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikut-ikut doa saya dan katakan, Tuhan Yesus, ini hidupku. Ampuni segala dosa-dosaku dan pelanggaranku. Jadikan aku menjadi anak-Mu. Mulai saat ini, aku akan belajar berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kaulah Tuhanku, Kau Rajaku, Kau Juru Selamatku. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. So, terima kasih semuanya, teman-teman. Jika Anda ingin bertanya sesuatu tentang hidupmu, tentang keselamatankah, tentang firman Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, apa tentang Alkitab, atau saudara ingin mengetahui lebih dalam informasi tentang Collective Indonesian, saudara bisa message kami, direct message di Instagram atau Facebook, dan saudara bisa juga email ke kami di email di bawah ini, ya, supaya kami dapat menghubungi Anda dan ya terjalin hubungan dan bersama-sama berjalan, bertumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan. Amin. So, untuk semuanya, sekali lagi saya katakan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Have a great week. Okay, God bless you all. Hey, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari Collective Indonesian. Semoga hal ini bermanfaat buat diri Anda, membangun kehidupanmu, bertumbuh dalam Tuhan, dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan lupa, please subscribe channel ini, Collective Indonesian, supaya Anda tidak pernah kelewatan setiap video yang kami post melalui channel ini.
Please sharing juga kepada teman-temanmu, kepada keluarga Anda. Semoga setiap video dan sermon dan message melalui channel ini juga bermanfaat buat hidup mereka. Jika saudara ingin berpartisipasi secara dana, secara materi untuk membantu pelayanan ini, please silakan saudara dapat mentransfer donasi Anda, dukungan dana saudara ke rekening kolektif yang ada di layar ini, atau saudara dapat memberikannya dengan melalui e-wallet, Touch and Go, Grab, Boost, dan Maybank QR Pay. Ya, semua QR code-nya ada di layar ini. Alright, dan terima kasih buat kemurahan hatimu dan segala pemberian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Yes.